Untuk masyarakat Bandung, jangan lupa insya Allah kita akan adakan reuni Akbar 212. Buat klan Ba'alwi sangat memalukan sekaligus memilukan, telah menasabkan leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an lewat Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib, sementara ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang bernama Sayyid Hasan Al-Husaini telah menulis di dalam bukunya, Ubaidillah adalah sosok gubernur Kufah yang zolim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Sayyidina Husain, Ubaidillah menusuk-nusuk kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Bahkan orang terlaknat ini sampai hati tega membunuh putra Sayyidina Husain yang baru berusia 8 bulan. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Duriya Sayyidina Husain yang sampai hati memberi nama putra keturunannya dengan nama Ubaidillah? Sungguh sulit diterima akal sehat, teman-teman. Gunung sampai ke pelosok-pelosok daerah, ternyata kegiatan baru Hanif untuk cari mukibin di balik label dakwah. Menyadari stok mukibinnya sudah mulai menipis berkurang drastis karena sudah banyak yang sadar. Hanif tak mau duduk diam saja melihat kenyataan kehabisan stok mukibin. Saat sedang ceramah di Bandung, Hanif berpesan ke masyarakat agar ikut reuni 212 di Jakarta dengan tujuan memputihkan kota Jakarta. Kalau tujuannya hanya memputihkan Jakarta, kenapa tidak dicat saja nih? Di medsos pun juga ramai ajakan untuk ikut reuni 212 yang tak berfaedah bikin macet itu. Ternyata respon netizen yang pernah ikut, semua 99% menjawab pada menolak karena sudah sadar. Memang sudah benar masyarakat harus menolak, karena acara perkumpulan Ba'alwi hanyalah ingin merekrut massa pengikut baru untuk kepentingan mereka dengan berdalih agama. Mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, pasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Bunuh semua pendeta yang terlibat Islam. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nanti harus ditangkap semuanya, sudah. Tidak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Kali ini Anda tidak boleh kalah. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Lalu akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore bertempur di tengah kota. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau imamuna, imamul ummah, imamul akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarin, 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 usir, 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 usir. Kita menghendaki kehidupan demokrasi. Harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Harus demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang damai. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka. Siap sikat mereka. Siap angkat senjata. Siap revolusi.
Takbir! Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya, murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari adu domba. Jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari hasut menghasut. Habib Rizik, beliau di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya wafat, saudara-saudara, dibantai, ditembak, dibunuh. Penjahat, biadab, bangsat. Siap lawan 9 naga, siap hancurkan 9 naga, siap dayang 9 naga. Takbir! Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Honden and Inlander Verboden. Bandung, jangan lupa insya Allah kita akan adakan reuni Akbar 212 pada hari Senin 2 Desember 2024 di Jakarta. Biasa mulai tahajud berjamaah sampai selesai. Dari sekarang udah mulai nabung, dari sekarang udah mulai tancapkan niat, yang kerja udah bisa ngatur izinnya. Insya Allah kita sama-sama kumpul bersama imam besar untuk putihkan kota Jakarta. Insya Kalau saya tantang Gus Dur untuk mubahalah, kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar dia berkaya Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hidup. Saya ceritakan ke Anda punya karomat. Anda boleh percaya loh, tidak saya cerita saya. Ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam. Wah ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Buat klan Ba'alwi sangat memalukan sekaligus memilukan, telah menasabkan leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an lewat Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib, sementara ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang bernama Sayyid Hasan Al-Husaini telah menulis di dalam bukunya, Ubaidillah adalah sosok gubernur Kufah yang zolim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Sayyidina Husain, Ubaidillah menusuk-nusuk kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Bahkan orang terlaknat ini sampai hati tega membunuh putra Sayyidina Husain yang baru berusia 8 bulan. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Duriya Sayyidina Husain yang sampai hati memberi nama putra keturunannya dengan nama Ubaidillah? Sungguh sulit diterima akal sehat, teman-teman. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj 1 malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70
kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya 1 kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyinya? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-matbu', seorang imam rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada saya Fakih Muqaddam. Dia membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Leluhur mereka bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame malaikatnya gentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalah dengan orang alim sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, oh Qadiriyah nggak benar semuanya. Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Alawi jangan semua. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Saya itu sudah membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan. Dan hasilnya ternyata teruji, valid itu siddiq itu benar. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah, apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi, tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini, loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi, tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah, tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahwasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya
Kiai Imaduddin, wah dia tidak spesialis nasab, memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, iya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Baklawi, G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, na'udzubillah, qadhaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah, gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya, kalau tidak ada dicabut 80 kali, hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyembah ngotot, itu masalah, yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama, haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu tidak ada. Sak dunia itu 180 wong tidak ada. Terus piye itu? Masa cek ngotot aja. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Nah ini nasabun batilun mardudun maudhu'un munqati'un. Bahaya orang mutaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya menyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Udah begitu aja udah. Kenapa? Siapa sebenarnya yang ahli nasab di Indonesia? Enggak ya itu ya. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian apa? Magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah. Kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju, tidak setuju terserah, tapi secara akademik teruji.
Walid itu siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialis nasab, tidak ada. Ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Nggak nulis juga bisa diketahui. Ini kan nulis dia. Dan bahkan kemudian didiskusikan, didialogkan. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia? Iya Kiai Imad. Oh tapi begini-begini, sudahlah. Pertanyaannya kan begitu. Siapa yang paling ahli? Yang satu itu. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Tidak mudah ini. Golek ahli nasab itu. Ya, aku takut ini. Golek perkara. Atau golek ini perkara saya. Pokoknya jangan mencela, jangan mencaci, jangan menghina, jangan meremehkan. Hormati semuanya, termasuk habaib. Dan andai kata penyanyi termasuk yang mengikuti pendapat atau arus Kiai Imaduddin yang tidak mengakui bahwa Pak Alawi itu nasab bersambung ke Nabi, tetap boleh dipanggil Habib, tetap harus dihormati walaupun penjenengan tidak mengakui ketersambungan nasab Pak Alawi kepada Nabi. Memang ya kalau penjenengan mengikuti itu ya susah untuk tidak percaya. Saya sebagai akademisi jelas harus percaya, secara akademik tidak bisa dibantah. Perkara yang tidak setuju ya banyak, hal-hal yang tidak setuju banyak. Tapi ini penting untuk saya tegaskan, bagi saya itu gini, yang terpenting itu sebenarnya yang paling berkepentingan itu para habaib. Lebih bagus tidak mengakui keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada mengakui tapi bukan. Itu berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat. Apalagi sudah ada beberapa yang mimpi tentang ini. Kalau saya takut ya, kalau saya takut tetap ngotot sebagai keturunan Nabi itu takut. Bahkan sebaiknya kalaupun keturunan Nabi sebaiknya tidak usah ngomong, itu lebih bagus. Ini bolak-balik tak sampaikan lagi. Ben melanger. Nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar
di jet pump-nya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Kolikosan. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teayah. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345. Tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdhibul Ansab bahwa Isa al-Arab, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada, walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 340, 345, ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubed ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab, ilmu sejarah. Ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Abad kedua, Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad, kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan.
semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mpaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah, itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, nggak kereng kayak Kiai Alwi, nggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dan bersama channel saya di channel Oke. Barusan saya menayangkan video-video potongan-potongan yang sangat keren sekali untuk kalian tonton dan kalian dengar dan kalian lihat. Ya begitulah mereka gitu loh. Ya begitulah mereka. Dan kita ya harus mengkantar mereka. Karena apa yang diucapkan oleh mereka itu sangat berbahaya menurut saya. Karena sulit ketika kalangan bawah rumput ketika salah mengambil apa yang mereka bicarakan, wah, dibawakan menjadi kerusuhan gitu loh. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.